Ekonomi, selamat datang di Classroom Ekonomi Pembangunan. Saya Sili Kristika Dan saya Febri Fauzi. Kami dari Himpunan Mahasiswa Ekonomi Pembangunan, bidang penelitian dan kajian keilmuan. Kali ini kita akan menjelaskan salah satu penyebab utama kegagalan pasar, yaitu eksternalitas. Yuk kita pahami kenapa sih eksternalitas itu penting dan bagaimana sih pemerintah mengatasinya. Eksternalitas adalah dampak dari aktivitas ekonomi seseorang atau pihak tertentu yang dirasakan oleh pihak yang lain, namun tidak tercermin dalam harga pasar. Ada dua ciri utama, yaitu dampaknya bisa positif dan juga bisa negatif. Untuk contoh negatifnya adalah pabrik yang menghasilkan polusi udara dan mempengaruhi kesehatan warga sekitar, namun biaya kesehatan warga sekitar tersebut tidak ditanggung oleh pabrik. Untuk contoh positifnya yaitu ketika seseorang memperindah tamannya agar terlihat lebih asri dan indah, maka orang lain dapat melihat taman tersebut tanpa harus membayarnya. Selanjutnya ada jenis-jenis eksternalitas. Yang pertama adalah eksternalitas negatif produksi. Contohnya adalah sebuah perusahaan tekstil yang membuang limbahnya ke sungai. Biaya kerusakan lingkungannya akan ditanggung oleh masyarakat, bukan perusahaan. Yang kedua adalah eksternalitas negatif konsumsi. Contohnya adalah orang yang merokok di tempat umum. Asapnya akan terkena kepada orang-orang sekitar. Dan yang ketiga adalah eksternalitas positif produksi. Contohnya adalah peternak lebah. Lebah akan membantu petani untuk melakukan penyerbukan. Hal tersebut dapat meningkatkan hasil panen. Dan yang terakhir adalah eksternalitas positif konsumsi. Contohnya adalah pendidikan. Seseorang yang berpendidikan akan membantu masyarakat melalui perilakunya atau produktivitasnya. Pasar seringkali gagal dalam memperhitungkan eksternalitas, karena pasar hanya memperhitungkan biaya dan manfaat pribadinya saja. Akibatnya, dalam eksternalitas negatif, pasar memproduksi terlalu banyak atau overproduction. Dalam eksternalitas positif, pasar memproduksi terlalu sedikit atau underproduction. Ini membuat pasar tidak efisien secara Pareto, di mana ada orang yang bisa dibuat lebih baik tanpa membuat orang lain lebih buruk. Jadi, kalau sumber daya dialokasikan secara optimal, tidak ada lagi perbaikan yang bisa dilakukan tanpa merugikan pihak yang lain. Mengapa eksternalitas menyebabkan inefisiensi Pareto? Karena eksternalitas membuat pelaku pasar mengambil keputusan hanya berdasarkan kepentingannya sendiri, tanpa memperhitungkan dampak kepada orang lain. Jika pabrik mencemari udara tanpa mengganti rugi, maka masyarakat dirugikan, tapi tidak ada kompensasi. Artinya terjadi kerugian sosial yang tidak dikompensasi. Ini berarti tidak efisien secara Pareto. Sebaliknya, jika eksternalitas ditangani misalnya lewat pajak atau subsidi, maka semua pihak bisa berada posisi lebih baik atau minimal tidak lebih buruk. Ini artinya efisiensi secara Pareto. Selanjutnya adalah solusi dari pemerintah. Dari dampak-dampak eksternal ini, pemerintah membuat beberapa kebijakan. Yang pertama adalah pajak PIGO atau Pigovian Tax dikenakan pada kegiatan-kegiatan yang menimbulkan eksternalitas negatif. Contohnya adalah pajak karbon untuk industri yang mencemari udara. Apa itu pajak PIGO? Pajak PIGO atau Pigovian Tax adalah sebuah pajak yang dikenakan oleh pemerintah bagi perusahaan-perusahaan yang menyebabkan eksternalitas negatif. Nama ini diambil dari Arthur Pigou, seorang ekonom Inggris yang pertama kali mengusulkan ide ini. Tujuan dari pajak PIGO ini adalah untuk membuat pelaku usaha membayar biaya sosialnya dari aktivitas. Kemudian untuk menginternalisasi eksternalitas, jadi pelaku pasar harus menanggung semua dampak dari tindakannya. Contohnya, ada sebuah pabrik yang dikenakan pajak sebesar Rp100 per unitnya. Hal tersebut akan membuat pabrik untuk mengurangi produksinya, kemudian mengganti alat-alat teknologinya menjadi yang ramah lingkungan atau berhenti mencemari.
Jadi, pajak pigol ini mendorong pelaku pasar untuk bertindak lebih bertanggung jawab dalam proses produksinya karena mereka harus membayar kerugian sosial yang disebabkan oleh produksi mereka. Yang kedua adalah subsidi. Subsidi ini diberikan kepada aktivitas-aktivitas yang menyebabkan eksternalitas positif, contohnya pendidikan atau vaksinasi. Dan yang ketiga adalah regulasi langsung, command and control, yaitu melarang atau membatasi aktivitas-aktivitas tertentu, contohnya melarang merokok di tempat umum. Dan yang keempat adalah hak kepemilikan dan solusi. Jika hak kepemilikan didefinisikan dengan jelas dengan biaya negosiasi yang rendah, maka pihak yang terdampak dapat bernegosiasi langsung. Contohnya, petani dengan pemilik pabrik dapat membuat sebuah keputusan atau kesepakatan tanpa adanya campur tangan pemerintah. Jadi, teman-teman, eksternalitas menjadi bukti bahwa mekanisme pasar tidak selalu sempurna, sehingga peran pemerintah menjadi penting untuk menciptakan keadilan dan efisiensi ekonomi. Jangan lupa, jika ingin menjadi seorang ekonom pembangunan, kita tidak hanya memahami mengenai pasar, tetapi kita juga harus tahu cara memperbaikinya demi kepentingan publik. Video kali ini merupakan video terakhir yang ada di Classroom Ekonomi Pembangunan. Terima kasih telah setia menonton video Classroom Ekonomi Pembangunan. Semoga video pembelajaran Classroom Ekonomi Pembangunan ini dapat dipelajari dengan mudah dan bermanfaat bagi kalian semua. Saya selaku PIC dari Classroom Ekonomi Pembangunan, Nafi dan Rasadi. Saya Levi Hansa, anggota BPKK. Saya Fatul Abdul Rahman, anggota BPKK. Saya Sini Kristika sebagai Sekretaris Bidang BPKH. Saya Bibi Resi Fauzi selaku Bendahara Bidang. Saya Alif Chandra sebagai Kepala Bidang. Kami pamit undur diri. Jangan lupa subscribe, Like, komen.